Selamat datang di penerbangan dari London ke Miami. Perjalanan akan memakan waktu 4 jam 30 menit. Cuaca di Miami, tunggu, pilot itu bilang cuma 4 jam setengah. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi penerbangan secepat itu bisa aja terjadi kurang dari 10 tahun lagi. Boom Supersonic, sebuah pabrikan pesawat terbang sedang merakit pesawat penumpang supersonik bernama Overture yang bisa mengangkut 65 sampai 80 penumpang dengan 2 kali kecepatan pesawat komersial saat ini. Salah satu maskapai besar Amerika tertarik untuk membeli sekitar 40 pesawat ini. Pesawat yang harganya 200 juta dolar atau sekitar 3 triliunan rupiah ini baru lulus uji terowongan angin. Kalau lancar, prototipe pertama Overture bakal meluncur pada tahun 2025. Pesawat ini nantinya bakal melaju hampir 2 kali kecepatan suara. Overture bakal bisa menunjukkan kecepatan maksimumnya di atas laut, jadi pesawat ini cocok untuk penerbangan transatlantik. Lalu, terbang dari, misalnya New York ke Paris, cuma butuh waktu paling lama 4 jam. Tapi tentunya, pesawat ini harus mendapat izin resmi dulu. Sebagian orang skeptis dengan konsep superjet penumpang karena mereka ingat kisah Concorde. Pesawat canggih itu mengantar penumpang dari London ke New York dalam waktu 3 jam dan melayani penerbangan transatlantik lainnya. Tiketnya $10.000 per kursi atau sekitar 155 juta rupiah. Penumpang Concorde mendapat akses ke lounge super eksklusif dengan makan siang lobster dan daging Angus. Tapi Concorde mengakhiri penerbangannya tahun 2003. Pesawat ini boros bahan bakar, plus orang yang tinggal di dekat bandara mengeluhkan kebisingan dari pesawat ini. Overture seharusnya lebih hemat bahan bakar, lebih ringan dan punya perangkat lunak yang lebih baik biar lebih aerodinamis. Tapi suaranya mungkin masih mengganggu karena pesawat supersonik butuh mesin aerodinamis yang cukup bising. Hal itu jelas bakal berubah nantinya karena pesawat sudah banyak berkembang sejak penerbangan pertamanya di tahun 1903. Dulu, Wright bersaudara memulai era penerbangan dengan terbang selama 12 detik setinggi 37 meter di Carolina Utara. Kecepatan maksimum pesawat mereka dulu sekitar 48 km per jam, tapi masih lumayan sih. Penerbangan penumpang pertama di dunia lepas landas 11 tahun kemudian. Penerbangan dari St. Petersburg, Florida ke Tampa, Florida makan waktu 23 menit. Kalau pakai mobil, butuh 20 jam, jadi bikin hemat waktu banget. Tiketnya saat itu $5 atau Rp77.000 dan dijual 16 minggu sebelum terbang, tapi maskapai itu bangkrut dalam waktu 4 bulan. Era baru penerbangan dimulai tahun 1950-an saat mesin turbofan diperkenalkan. Turbofan dapat digunakan karena mereka mulai menggunakan komponen tahan suhu dan sistem pendingin udara yang kompleks. Pesawat juga jadi lebih ringan karena dirakit menggunakan material komposit. Sayapnya juga udah berkembang, aerofoil memungkinkan udara mengalir lebih cepat di atas sayap daripada di bawahnya. Komponen inilah yang mengubah dunia penerbangan. Pesawat bisa mempertahankan kecepatan rendah saat lepas landas, artinya pesawat bergerak mulus dan bahan bakar yang terbuang lebih sedikit. Pesawat tercepat sejauh ini adalah North American X-15. Pesawat ini bertenaga roket serta terbuat dari aluminium dan titanium. Ekor pipihnya yang besar membantu pesawat ini stabil pada kecepatan super. Pesawat roket ini mencetak rekor ketinggian dengan mencapai ketinggian 108 km. Lebih kerennya lagi, semua ini terjadi pada tahun 1967. Jadi kalau dulu aja bisa, kenapa kita nggak menerbangkan pesawat roket atau setidaknya supersonik terutama untuk penerbangan jarak jauh? Soal kecepatan, pesawat penumpang masih sama seperti 50 tahun lalu karena pesawat cepat juga bakal bikin biaya penerbangan jauh lebih mahal. Terbang lebih cepat berarti bahan bakar lebih boros, lagi pula produksi dan perawatan mesin supersonik sangat mahal. Alam juga menjadi alasan lain, angin mempengaruhi kecepatan pesawat dan gak ada teknologi yang bisa mengontrolnya. Angin buritan yang kuat bisa membantu pesawat melaju lebih cepat dan angin haluan bisa memperlambat pesawat. Pesawat kebanyakan terbang pada ketinggian 11 km, udara di atas sana lebih tipis, artinya resistansinya lebih kecil dan pesawat bisa terbang lebih cepat. Bahan bakar pun lebih hemat, selain itu suhu lebih rendah bikin mesin jet lebih efisien.
Terbang pada ketinggian itu juga membuat pesawat jarang mengalami turbulensi, jadi penerbangan lebih mulus. Sementara itu, jet pribadi nggak bisa terbang setinggi itu karena ukurannya lebih kecil dan mesinnya nggak cukup kuat untuk mencapai ketinggian itu. Jadi, jet pribadi terbang pada ketinggian 4,5 km. Pernah ngeliat jejak putih yang ditinggalin pesawat? Nama resminya contrail. Bentuknya emang mirip awan buatan yang ditinggalin pesawat saat pesawat mencapai ketinggian jelajah. Suhunya cukup rendah, sekitar minus 55 derajat Celcius. Makanya air berubah menjadi partikel es. Semakin tinggi tingkat kelembapan, semakin besar jejak itu, dan kamu masih bisa melihatnya lama setelah pesawat itu pergi. Makanya contrail yang tebal dan panjang bisa jadi tanda akan datangnya badai. Kadang contrail juga warna-warni loh. Tetesan air yang terbentuk di atmosfer bisa membeku dalam berbagai ukuran. Tetesan itu memantulkan cahaya matahari pada panjang gelombang berbeda, jadinya bikin efek pelangi. Saat warna ini bercampur, akan terlihat putih, warna contrail yang paling umum. Pesawat nggak lepas landas bersama angin, tapi melawannya. Mirip seperti layangan, biar terbang, layangan diterbangkan melawan angin, dan terbang. Ada 4 gaya pada penerbangan: gaya angkat, gravitasi, dorong, dan hambat. Gaya angkat tercipta karena udara di atas layangan lebih cepat daripada di bawahnya. Layangan terangkat, dan terjadilah gaya angkat. Melewati badai emang serem ya, tapi apa beneran bahaya? Sebenarnya momen paling penting dalam cuaca berangin adalah saat lepas landas dan mendarat. Manufaktur pesawat menguji pesawat mereka dan menetapkan batas kecepatan yang harus dilakukan pilot dalam berbagai kondisi cuaca. Di beberapa bandara, anginnya cukup parah sepanjang tahun. Jadi pesawat bakal agak goyah saat mendarat, butuh pilot ahli untuk mendaratkan pesawat saat angin menerpa landasan pacu. Kadang, kecepatan dan arah angin bisa mendadak berubah. Pilot benar-benar harus paham apa yang harus dilakukan untuk mendarat saat angin berubah arah. Kalau enggak, pesawat bisa tergelincir di landasan pacu. Panas ekstrem juga salah satu kondisi cuaca yang bikin pesawat nggak bisa terbang. Pesawat bisa terbang dengan menghasilkan gaya angkat menggunakan sayap. Udara di bawah sayaplah yang mengangkat pesawat, dan pada panas ekstrem, gaya angkat yang dihasilkan kurang karena udara panas memuai dan menjadi kurang padat dibandingkan udara dingin. Kalau gaya angkatnya kurang, pesawat bisa kesulitan lepas landas dan terbang. Elektronik juga nggak akan berfungsi baik saat cuaca terlalu panas atau terlalu lembab, dan sistem AC bisa nggak berfungsi. Jet kecil nggak bisa beroperasi kalau suhunya mencapai 48 derajat Celcius atau lebih. Performa pesawat Airbus dan Boeing paling bagus pada suhu di bawah 52 derajat Celcius. Denting misterius yang kamu dengar saat terbang itu semacam bahasa rahasia yang digunakan awak kabin untuk berkomunikasi. Denting yang kamu dengar gak lama setelah lepas landas memberitahu awak kabin kalau roda pendaratan sudah ditarik. Denting sekali saat terbang berarti salah satu penumpang butuh bantuan awak kabin. Saat mereka menyajikan makanan dan kehabisan makanan atau minuman, mereka bisa minta kepada sesama awak kabin menggunakan kombinasi denting tinggi dan rendah. 3 denting rendah berarti akan terjadi turbulensi parah, jadi awak kabin harus memakai sabuk pengaman. Kamu sadar nggak kalau lampu di kabin berkedip sebelum lepas landas? Tenang aja, ini berarti pilot sedang memutus pesawat dari sumber listrik bandara dan mengaktifkan sumber listrik pesawat. Transisi cepat ini bisa menyebabkan lampu berkedip.